Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 831-835. Melihat kekeras-kepalaan pria ini, pria di sebelahnya sedikit menggelengkan kepalanya. Langkah kaki itu semakin dekat. Begitu Murong Waner masuk ke kamp militer, alisnya langsung berkerut ketika dia melihat semua orang berjalan ke arah yang berbeda. Semua orang yang melihatnya di sepanjang jalan terkejut, kecuali langkah kaki Murong Waner lihat tadi. Biarkan mereka diam dan tidak berani mengatakan apapun. Dia berjalan lurus menuju taman bermain dan berada di belakang dua orang yang sedang makan ayam goreng dan minum kok. Sepertinya saya tidak lagi berada di Jiangsu. Tidak ada di antara kalian yang mengingat apa yang saya katakan sebelumnya. Murong Waner tersenyum dingin. Kamu pikir kamu ini siapa? Pria itu bahkan tidak menoleh untuk melihatnya, dan tidak terlalu memperhatikannya. Tapi setelah makan sesuatu lagi, dia akhirnya sadar dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Tepat ketika dia melihat wajah Murong Waner yang dingin dan cantik, pria itu begitu ketakutan hingga wajahnya langsung menjadi pucat. Murong! Instruktur Murong! Pria itu melompat dan dengan cepat melemparkan benda itu ke tanah. 300 push-up, 10 km lintas alam, lakukan segera. Murong Waner menengadah ke langit dan berteriak dengan marah, saya sedang berbicara kepada semuanya, semuanya. Apakah Anda mendengar saya? Sebuah omelan, penuh semangat dan tegas, segera menyebarkan berita itu kemana-mana di taman bermain. Begitu semua orang yang masih duduk atau berdiri, selama tidak melakukan apa-apa, mendengar suara tersebut, instruktur lainnya juga mulai bersiul, dan sekelompok besar orang segera berkumpul. Di kantor utama Departemen Militer. Tuan yang sedang bermain dengan barang antik di tangannya, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh di taman bermain, dan sekelompok besar orang dengan cepat berkumpul untuk melakukan latihan rutin. Dia segera ke dekat jendela dan mengamati situasi aneh ini. Selama periode ini, dia mengatur semua orang dan hanya meminta mereka untuk melakukan pelatihan sederhana setiap hari. Sedangkan untuk yang lainnya, tidak ada persyaratan yang sulit. Kenapa semua orang tiba-tiba memulai latihan intensitas tinggi? Bang! Pintu ditendang hingga terbuka, dan tuan yang menoleh dan hendak marah. Tetapi ketika dia melihat orang itu masuk, dia tidak bisa berkata-kata. Nona Murong, Anda, bukankah Anda kembali ke utara? Tuan yang menatapnya dengan heran dan berkata. Dia dipindahkan sebelumnya, belum lagi betapa bahagianya dia. Baru 2 bulan sejak haknya dipulihkan, tapi dia kembali lagi, yang membuat ekspresi Tuan yang langsung tidak yakin. Sepertinya Tuan yang tidak ingin saya kembali. Murong Waner berjalan selangkah demi selangkah, menarik bangku, duduk dan menatapnya dengan senyum tipis. Jika saya tidak datang kembali, kamu akan tetap melakukannya. Saya tidak tahu bahwa tentara yang saya latih di tangan Anda akan menjadi sekelompok sampah. Orang-orang ini diserahkan olehnya kepada Guchen kalau tidak ada yang mendukungnya dalam keadaan darurat di masa depan. Para prajurit yang dia latih seharusnya kekuatan tempurnya sangat kuat. Kemanapun mereka ditugaskan, setidaknya mereka bisa memberikan dampak positif. Alhasil, hanya 2 bulan setelah keluar, orang-orang ini telah berubah dari orang yang sangat disiplin menjadi orang yang malas seperti sekarang. Mereka adalah tentara, bukan alat. Mereka tidak memerlukan pelatihan dengan intensitas tinggi seperti itu, dan saya tetap melatih mereka setiap hari. Saya hanya mengurangi intensitas tinggi yang Anda terapkan sebelumnya, dan hanya mempertahankan beberapa pelatihan yang diperlukan. Jenderal tua yang menyalakan rokok di tangannya sedikit dan berkata dengan lembut. Keduanya berada pada level yang berbeda, dan level Tuan yang lebih tinggi dari miliknya. Dia tidak berniat takut pada Murong Waner, tapi hanya sedikit terkejut bahwa dia kembali lagi. Dan dia kembali tanpa perintah transfer. Jiangsu tidak menerima perintah transfer dari ibu kota. Jika Anda belum pernah berada di medan perang, Anda tidak akan tahu betapa pentingnya pelatihan di masa damai. Lebih banyak berkeringat di masa damai dan lebih sedikit darah di masa perang. Jika setiap prajurit dapat memperkuat pelatihan di masa damai, maka dalam keadaan darurat, dan Anda tidak akan kehilangan nyawamu. Murong Waner berteriak padanya, mulai hari ini, semua prajurit akan melanjutkan pelatihan intensif. Tuan yang juga meletakkan cangkir di tangannya dengan berat di atas meja dan berkata, izinkan saya mengatakannya terakhir kali, ini adalah Jiangsu, dan saya adalah Gubernur Jiangsu. Adapun Anda harus mematuhi pengaturan saya, dan saya belum menerima perintah pengerahan pertahanan sampai sekarang. Bagaimana Anda bisa kembali ke Jiangsu? Murong Waner telah menerima perintah pemindahan sebelum dia dipindahkan dari Jiangsu, tetapi ketika dia tiba-tiba kembali ke Jiangsu, dia langsung bergabung dengan tentara tanpa perintah pemindahan apapun.
Bisakah kamu melakukannya? Tuan yang memanfaatkan kejadian itu. Alasan mengapa ada perintah pemindahan adalah untuk mencegah beberapa orang yang telah meninggalkan posisi ini tiba-tiba kembali untuk memindahkan pasukan dan jenderal. Di zaman kuno, jenderal dengan kekuatan militer adalah raja. Ada pepatah yang mengatakan kapan saja, Anda tidak akan tunduk pada perintah militer di luar negeri. Kamu ingin perintah transfernya, kan? Tunggu. Murong Waner mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor kakak perempuannya. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat, dia menutup telepon. Meskipun kedua saudara perempuan itu masih tidak banyak mengobrol, mereka sudah bisa merasakan relaksasi yang jelas dari kata-kata mereka. Tidak ada balas dendam seperti sebelumnya. Kuncinya adalah Murong Waner telah mengubah pandangannya terhadap Murong Yi, dan sikapnya terhadap berbicara secara alami menjadi jauh lebih baik. Hanya dalam 2 menit, telepon di meja Tuan yang berdering. Hal ini membuat jantung Tuan yang berdetak kencang. Setelah dia menjawab telepon dengan gemetar, dia berdiri dan menyapa. Ya. Saya akan segera mengatur agar Nona Murong mengambil jabatan itu kembali. Dia pasti akan memenuhi kepercayaan pemimpin. Tuan yang segera menutup telepon, dan menyeka keringat di dahinya. Kata-kata itu perintah pemindahan dari pemimpin kota kekaisaran. Memiliki saudara perempuan yang baik adalah suatu hal yang patut ditiru. Apakah aku sudah kembali ke posisiku sekarang? Kata Murong Waner lembut sambil duduk di kursi dan menyesap air. Tuan yang juga mengangguk sedikit, oke. Para petinggi berharap kita berdua bisa bekerja sama. Harap ingat untuk berdiskusi dengan saya jika ada yang harus Anda lakukan di masa depan. Serahkan urusan militer padaku. Kamu urus saja urusan pemerintahan. Aku lebih baik darimu dalam hal ini. Setelah mengatakan itu, Murong Waner berbalik dan berjalan keluar pintu. Segera, dia mendengar suara latihan yang sedang berlangsung di taman bermain. Sudah lama sejak suara ini muncul. Ketika dia kembali, dia segera membuat semua orang berteriak minta latihan. Saya harus mengakui bahwa dia adalah pemimpin alami, tetapi jenis kelaminnya sangat membatasi perkembangannya. Jika dia laki-laki, keluarga Murong mungkin akan lebih masuk surga. Sungguh menakutkan menjadi warga sipil dan militer. Brak! Tuan yang juga membanting meja dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah berada di sini selama 10 tahun. Bukankah ini lebih baik daripada gadis berambut kuning seperti dia yang baru datang ke sini selama setengah tahun? Sebelum Murong Waner pergi, dia tidak ingin semua orang terus berlatih, tetapi orang-orang di bawah mengeluh dan tidak punya pilihan selain kembali ke pelatihan dasar dari awal. Tapi setelah dia kembali, semua orang mulai berlatih tanpa syarat tanpa sedikit pun perlawanan. Ini menunjukkan bahwa di dalam hati mereka, Murong Waner adalah orang yang berkuasa, dan semua orang bersedia mendengarkannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berseragam militer masuk dari pintu. Melihat ekspresi marah Tuan Yang, dia tidak bisa menahan tawa. Gubernur Yang, kamu marah pada siapa? Tuan Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menunjuk keluar jendela. Dia kebetulan melihat Murong Waner melatih tentara di lapangan, dan momentum mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah perjalanan lintas alam sejauh 10 km, dan tidak ceroboh sama sekali. Hei, Supervisor Yang, sebaiknya kamu menerima nasibmu. Pria berseragam militer itu menggelengkan kepalanya sedikit dan terkekeh. Pertama, kamu tidak bisa mengalahkannya. Kedua, kamu tidak bisa mengalahkan saudara perempuannya. Dan ketiga, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Jangan kalahkan suaminya. Toh Anda juga akan pensiun, mengapa repot-repot dengan junior ini? Bukankah lebih baik pensiun dengan aman dan mendapatkan uang untuk menjalani kehidupan yang stabil? Tuan yang akan terbalik pada saat-saat terakhir. Dia masih punya waktu beberapa tahun untuk pensiun dan menerima uang dari negara, dan posisinya tidak rendah. Jika dia pensiun dengan lancar, manfaatnya tidak perlu dikatakan lagi. Mengapa repot-repot mengikuti Murong Waner? Jika Murong Waner sangat marah, mungkin dia akan langsung diberhentikan dari jabatannya dan diselidiki. Setelah mendengar kata-kata pria ini, depresi Tuan yang mereda. Ya, berat dia hanya beberapa kilogram, bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan anak-anak dari keluarga bangsawan? Hanya dengan satu panggilan telepon, Departemen Bea Cukai dan Pertahanan Kota Kekaisaran dapat menghubunginya secara pribadi. Di Yuhuatai Villa, Gu Chen dan Lan Wancheng segera naik mobil kembali ke villa. Beri aku uang. Dia berteriak pada Lan Wancheng, lalu keluar dari mobil. Hah? Saudara Chen, ini tidak benar. Saya hanya punya 20 yuan di saku saya, itu tidak cukup. Sopir taksi juga memandang kedua orang itu tanpa berkata-kata. Tidak, saya bilang kalian sangat hebat. Sungguh keren. Apakah kamu bahkan perlu mengumpulkan uang untuk ongkos 50 yuan? Kamu tidak punya uang di sakumu? Gu Chen berhenti dan kembali menatapnya bertanya. Lan Wancheng segera merogoh keempat sakunya,
saya hanya mengikuti Anda keluar, mengapa Anda membawa uang? Selain itu, Anda biasanya dapat membayar dengan WeChat, dan tidak pernah uang tunai. Sekarang daya kedua ponsel mereka sudah habis, Gu Chen pada dasarnya kehabisan uang tunai di hotel gelap di kota Pingyuan itu. Bahkan tiket pesawat dibeli oleh Ye Dongqing. Oh, Paman. Kami benar-benar tinggal di sini, kenapa kamu tidak menungguku beberapa menit untuk masuk dan memberimu uang? Sebelum Gu Chen menyelesaikan perkataannya, paman sopir taksi itu turun dari mobil dan menarik mereka berdua tanpa melepaskannya. Kalian harusnya manusia, sekarang ingin menipu supir taksi. Apakah kamu pikir kamu orang kaya? Saudaraku, kami benar-benar tinggal di sini. Apakah Anda melihat villa terbesar di sana? Saya akan masuk dan mengambil uang untuk Anda. Gu Chen juga berkata dengan tulus, tetapi paman ini menolak untuk melepaskannya. Dia hanya mencoba mendapatkan beberapa puluh yuan di depan pintu area villa termewah di Jiangsu. Dia akan benar-benar kehilangan statusnya. Bahkan satpam pun terprovokasi oleh suara ini. Itu adalah satpam muda berkepala datar yang datang melihat Gu Chen saat itu. Saya sedang jogging sepanjang jalan. Tuan Gux, apa yang terjadi? Gu Chen juga tersenyum dengan ekspresi malu di wajahnya. Tidak masalah. Aku bisa menangani hal kecil ini. Tuan, orang ini bahkan tidak mampu membayar 50 yuan untuk ongkos taksi. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, penjaga keamanan kecil itu mengeluarkan 50 yuan untuk membayar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Lan Wancheng mengangkat kepalanya dan melihat sinar terakhir matahari terbenam, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Saudara Chen, cepatlah masuk, atau akan terlambat." Ketika matahari akhirnya terbenam, saya khawatir tidak ada cara untuk menyelamatkan hari ini. Dimengerti. Belum lagi dia terus mengatakan bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di rumah. Gu Chen merasakan sesuatu di dalam hatinya ketika dia datang ke pintu villa. Setelah mengucapkan terima kasih kepada satpam, keduanya segera berlari masuk ke dalam rumah. Benar saja, Gu Chen telah melihat kain putih digantung di pintu, yang berarti ada anggota keluarga yang telah meninggal. Ada pepatah di Jiangsu bahwa jika ada anggota keluarga yang akan meninggal, kain putih harus digantung di rumah. Ini untuk menipu ketidakkekalan hitam dan ketidakkekalan putih dengan berpikir bahwa keluarga ini telah ada di sini dan akan langsung menuju ke keluarga berikutnya. Tidak. Gu Chen mondar-mandir dan berlari menuju villa. Begitu dia membuka pintu, dia mendengar suara isak tangis para wanita di dalam. Begitu mereka melihat Gu Chen yang masuk, semua orang segera berdiri. Kamu kembali terlambat. Lin Xiyu menatapnya dan menghentakkan kakinya dan berkata sambil terisak, Han, dia meninggal, baru setengah jam yang lalu, dia telah menunggumu dengan menahan nafas terlahirnya. Kenapa kamu baru kembali? Setelah kamu pergi, suhu tubuhnya turun drastis, dan dia tidak bisa mempertahankan tubuhnya hanya dengan meminum pil. Awalnya, konstitusi Bai Ruohan adalah yin, jadi dia bisa mengenakan jaket berlapis kapas di rumah bahkan di musim panas. Pada tingkat ini, di musim dingin, suhu yang dirasakan sekitar -1 hingga 20 derajat. Meski di selatan, suhu di luar lebih dari 10 derajat, namun bagi Bai Ruohan, rasanya -1 hingga 20 derajat untuk tidur sebentar. Pada dasarnya, itu semua tentang memperpanjang hidupnya secara paksa. Mungkin dia seharusnya mati, tapi dia terus bergantung pada Gu Chen dan tidak mau melepaskannya. Bai Ruohan enggan melepaskannya, tapi sebenarnya itu karena dia menunggunya kembali. Awalnya, dia masih menolak di hari pertama, tidak ingin mereka memberitahu Gu Chen. Begitu dia meneleponnya kembali saat ini, Gu Chen pasti akan berada dalam dilema. Entah dia akan kembali untuk menyelamatkan Bai Ruohan dan membiarkan Murong Waner menikahi Nalange. Dapat dikatakan bahwa kedua wanita ini sangat penting bagi Gu Chen, dan tidak satu pun dari mereka dapat hidup tanpa mereka. Baru pada hari kedua dan pagi hari ketiga Bai Ruohan akhirnya tidak tahan lagi. Orang itu mengalami koma, tetapi pada saat itu, ponsel Gu Chen sudah kehabisan daya dan mati secara otomatis. Tidak. Tidak mungkin, aku meninggalkan begitu banyak pil, bagaimana mungkin itu tidak membantunya? Gu Chen berlari menuju kamar dengan terburu-buru dan menemukan bahwa botol obat kecil ini masih ada di sana tapi semuanya dimakan. Biasanya di siang hari, 2 pil biasanya bisa membuat dia tetap semangat, tapi yang tersulit adalah di malam hari dia hanya butuh 1 botol pil untuk merasa nyaman untuk sementara. Itu obat yang 3 bagiannya beracun. Mengkonsumsinya terlalu banyak bisa berbahaya, sama seperti obat flu. Kalau tidak diminum sesuai dosis pasti akan mendapat masalah. Penggunaan obat-obatan yang berlebihan akan memberikan beban yang sangat besar pada hati. Jika hati tidak dapat menahannya, maka penyakit tersebut tidak hanya tidak dapat disembuhkan, tetapi juga dapat mempercepat memburuknya penyakit. Bai Ruohan jelas tidak menyadari hal ini, berpikir bahwa meminum 1 pil tidak akan berpengaruh, jadi dia meminum lebih banyak pil satu demi satu.
Dengan cara ini, setelah meminum sebotol obat, tubuhnya tidak dapat menahannya sama sekali. Saudara Chen, bagaimana keadaannya? Lan Wancheng juga masuk dan bertanya dengan cepat. Gu Chen berjongkok di samping tempat tidur dan merasakan denyut nadinya, tetapi semakin dia memeriksa denyut nadinya, semakin jelek ekspresinya. Teman baik, kamu bahkan tidak mendapatkan denyut nadi seseorang yang masih hidup sama sekali. Itu hanyalah genangan air tanpa kehidupan sama sekali. Logikanya, dia baru kehabisan nafas selama setengah jam, jadi denyut nadinya tidak ada. Tidak peduli betapa lemahnya dia, denyut nadinya masih ada. Dia segera mengatur titik akupuntur dengan jarum kecil, dan menempatkan jarum perak di banyak titik akupuntur. Tapi Gu Chen sendiri telah menghabiskan seluruh kekuatan internalnya belum lama ini. Bahkan jika dia memiliki tubuh ke-9 ganda dan dapat memulihkan yang lebih cepat daripada orang biasa, dia belum banyak pulih sekarang. Saudara Chen, apakah kamu gila? Lan Wancheng meraih tangannya dan menghentikannya untuk terus menyuntikkan energi yang ke tubuh Bai Ruohan melalui jarum perak. Jika dia masih hidup, cara ini berguna, tapi ini bukan cara yang baik, hanya menghabiskan kekuatan internalnya sendiri untuk menjaga keseimbangan yin dan yang di tubuhnya. Pergi. Gu Chen meraung dengan mata merah sekarang, tahukah kamu bahwa aku pernah berjanji padanya bahwa apapun yang terjadi, aku akan membiarkannya tetap hidup. Dia selalu mempercayaiku, jadi dia bertahan sampai sekarang, kamu tahu. Mungkin Gu Chen adalah alasan mengapa Bai Ruohan bertahan. Pertunangan yang dibuat-buat itulah yang membuat Bai Ruohan bertanya-tanya seperti apa calon suaminya nanti. Mungkinkah seperti yang kakeknya katakan, seekor naga di antara manusia? Dengan keyakinan inilah dia bertahan hingga saat ini. Aku tahu. Tapi jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ada 3 pelita di tubuh manusia. Sekarang ketiga pelita itu padam, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Semua ini tidak bisa lagi diselamatkan dengan keterampilan medis. Ada 3 pelita di tubuh manusia, di antaranya 2 pelita di bahu dan 1 di dahi. Jika kedua pelita di bahu padam, tapi pelita di dahi masih menyala. Pelita di dahi disebut juga pelita kehidupan. Pelita takdir padam dan yin dan yang pergi. Ini menunjukkan bahwa jiwa Ruohan telah diambil, dan tidak lagi berada di bawah kendali Gu Chen. Ada hukum dalam segala hal, dan dia selalu memaksakan hidupnya untuk terus berlanjut. Alasan Bai Ruohan bisa bertahan hingga saat ini adalah karena ia takut dengan aura Gu Chen yang membuat ketidakkekalan hitam putih tidak berani datang merayu Suoming, sehingga mereka menunggu kesempatan. Saat dia meninggalkan Jiangsu, mendengar kata-kata Lan Wancheng, tangan Gu Chen yang memegang jarum perak terkepal erat. Ini bahkan lebih menyedihkan daripada dikepung. Ketika dia dikepung dari segala sisi, ia masih bisa menyalakan rokok dengan tenang, karena ia merasa selama orang-orang selamat, masih ada peluang untuk kembali, dan semuanya terkendali. Kenapa kamu tidak menungguku lebih lama lagi? Gu Chen berbaring di samping tempat tidur, memegang tangannya dan menangis. Tiba-tiba, dia merasakan aliran udara di sekelilingnya membentuk pusaran, dan semua kertas tersapu. Inilah dia yang diam-diam menekan kesedihan di hatinya, dan kekuatan di tubuhnya sudah mulai mendidih. Ledakan. Saat dia marah, warna langit dan bumi berubah. Saudara Chen, ada jalan, saya punya jalan. Lan Wancheng melihat ada yang tidak beres dan buru-buru berkata. Langit di luar sudah tertutup awan gelap. Sebelumnya sudah ada matahari terbenam, namun tiba-tiba berubah menjadi gelap dan sepertinya akan turun hujan lebat. Katakan. Gu Chen mengangkat kepalanya, matanya berubah ungu, dan gadis-gadis itu sangat ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah. Katakan. Dia berdiri perlahan, matanya kembali normal sedikit demi sedikit. Ketika kekuatan Anda sangat dekat dengan alam transformasi dewa, perkataan dan perbuatan Anda dapat berdampak pada lingkungan di sekitar Anda. Mungkin ada awan gelap di sini di Yuhuatai Villa, tapi langit berbintang masih terang di bagian lain kota. Meskipun Gu Chen hanya berada di tahap tengah alam fana sekarang, kekuatan puncaknya sangat dekat dengan alam dewa, dan potensinya tidak terbatas. Dia akan segera dapat melewati alam dewa di usia 20-an. Setelah Anda melintasi alam transformasi menjadi dewa, Anda bisa disebut abadi. Tulang, meridian, semua ini sangat berbeda dari orang biasa. Adapun mengapa Gu Chen bisa memiliki kekuatan sebesar itu, Kota Lanwan pasti tidak bisa menjelaskannya. Aku bisa mencoba mengembalikan jiwanya. Lan Wancheng melirik Bai Ruohan di tempat tidur dan berkata dengan lembut. Begitu dia mendengar apa yang Lan Wancheng katakan, Gu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan tegas, maksudmu, formasi kebangkitan bintang 7. Ya. Apakah kamu gila? Jika salah satu lentera dalam formasi padam, kamu tidak akan bisa kembali. Formasi ini terlalu berisiko, bahkan guruku pun tidak yakin, bagaimana kamu bisa melakukannya.
Formasi kebangkitan bintang berasal dari formasi yang sama dengan Lentera Bintang 7 yang digunakan oleh Zhuge Liang untuk memperpanjang umur. Setiap formasi memiliki efek yang berbeda jika ditempatkan ke arah yang berbeda. Demikian pula, Zhuge Liang gagal memperpanjang umurnya karena lentera padam, dan akhirnya mati di Wuzang Yuan. Jika formasi sudah diatur dan lentera padam, berarti Lan Wancheng mungkin tidak akan bisa kembali. Tidak ada cara lain. Ayo kita coba. Jika tidak berhasil, aku bisa melindungi diriku sendiri dan kembali. Selain itu, Saudara Chen, kamu pasti melindungi formasi untukku, jadi apa yang harus aku takuti? Setelah beberapa kali berdebat, Gu Chen tetap memutuskan untuk mencobanya. Dia meminta seseorang untuk membeli 7 lentera teratai dengan lilin putih di dalamnya, dan kemudian meletakkan 2 tempat tidur di halaman, satu untuk Lan Wancheng dan satu lagi untuk Bai Ruohan. Kedua jari mereka diikat dengan tali merah, dan lentera teratai ditempatkan di sekeliling tempat tidur searah dengan biduk, dan mereka harus berada di tempat di mana cahaya bulan bisa bersinar. Ada 3 batang dupa yang tertancap di depan tempat tidur. Jika ketiga batang dupa tersebut habis terbakar dan Lan Wancheng belum kembali, berarti dia sendiri mungkin tidak bisa kembali. Saudara Chen, setelah formasi diaktifkan, lentera akan padam dan orang akan mati. Lan Wancheng meraih tangannya dan berkata dengan lembut, hidupku ada di tanganmu. Jika ketiga dupa terbakar dan aku belum kembali, potong saja tali merahnya, teriakkan namaku, dan suruh aku pulang. Saat ini, Lan Wancheng sudah terbaring di tempat tidur, dan pergelangan tangannya serta Bai Ruohan diikat dengan tali merah. Angin di malam hari sangat dingin, dan ada suasana aneh di sekelilingnya. Apakah ini mungkin? Gu Chen berkata sedikit ragu. Seharusnya mungkin. Nyawanya masih hidup dan dia dalam keadaan mati suri. Mungkin dia bisa diselamatkan. Tapi, ayo kita coba, bagaimanapun aku akan mencoba membawanya kembali. Berbaring di tempat tidur, lalu dia memutar cermin bagua di tangannya, cahaya bulan jatuh dan terpantul di tanah, dan 7 lentera teratai segera menyala. Langit dan bumi berwarna hitam dan kuning. Mereka dapat membedakan antara yin dan yang. Tai Yin terlalu misterius. Ia bergerak di antara 2 tempat. Ia muncul ketika angin dan awan melonjak. Semuanya ditakdirkan untuk ditakdirkan. Saat dia selesai melafalkan mantra ini, suaranya perlahan-lahan menghilang. Sisanya tetap di rumah dan jangan keluar. Gu Chen berbalik dan melihat gadis-gadis di balkon dan berkata dengan lembut. Awalnya, formasi kebangkitan bintang 7 cukup berbahaya. Itu adalah teknik terlarang dalam Taoisme. Ini disebut teknik terlarang terutama karena melanggar keseimbangan yin dan yang. Saat lentera padam, orang mati. Jadi sekarang Gu Chen tidak bisa membiarkan siapapun mendekat ke sini, bahkan Sangguan Ying dan yang lainnya pun tidak. Tidak hanya itu. Setelah dia mengisi daya ponselnya, dia menelepon Zhang Bao dan memintanya untuk mengatur orang di villa 2 lantai di luar villa. Dia juga mengingat 10 istana neraka dan melakukan serangkaian perlindungan hati-hati di sekitar mereka. Saat ini ketiga batang dupa sudah setengah terbakar. Tapi tidak ada pergerakan Lan Wancheng, tidak ada hal istimewa yang muncul di sekitarnya, dan Huzi sedang berpatroli bola-bali di halaman. Namun dia tidak berani mendekati ketujuh lentera ini karena takut padam. Gu Chen memegang pedang kaisar di tangan kanannya dan duduk bersila di tengah 2 tempat tidur. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di puncak pohon. Amitabha, dermawan, tolong segera hentikan. Segala sesuatu memiliki hukumnya sendiri. Kematian 3 jiwa dan 7 jiwa adalah takdir yang tidak bisa diubah. Jika kamu melakukan ini, itu hanya akan menambah rasa sakit. Seorang biksu berbisik di puncak pohon. Tapi Gu Chen masih duduk bersila di tengah tempat tidur, memegang pedang di tangan kanannya dan berkata dengan tenang, saya lelah, saya tidak ingin melakukan apapun hari ini. Tolong, biksu tua, tolong berhenti ikut campur dalam urusan orang lain. Bahkan jika kamu adalah takdir Ziwei, kamu tidak dapat melakukan apapun secara acak, siklus sebab dan akibat, takdir semua orang sudah ditakdirkan, gadis kecil ini ditakdirkan untuk mati, dia tidak bisa melarikan diri, kenapa kamu keras kepala? Biksu berpakaian hitam di puncak pohon berkata dengan suara yang dalam. Tak hanya itu, sekelompok orang lain tampak muncul di luar pagar. Huzi juga sangat menyadarinya, dan meraung keluar. Ding ding ding. Ponsel Gu Chen juga berdering di sakunya, dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Zhang Bao. Katakan, Tuan Gu, seseorang bergegas masuk. Dia sangat kuat sehingga saudara-saudara kami bahkan tidak bisa menghentikannya. Seru Zhang Bao di ujung telepon. Seperti yang dia katakan sebelumnya, jika seseorang membuat masalah di luar, cobalah yang terbaik untuk menghentikannya. Jika mereka bergegas masuk ke dalam villa, beritahu mereka untuk tidak mengejarnya. Di luar pagar,
7 atau 8 pria kekar berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah. Mereka semua mengenakan pakaian aneh, dan mereka tidak terlihat seperti orang dari dataran tengah. Ada juga beberapa orang yang berjalan dengan canggung. Mereka tidak terlihat seperti orang hidup. Sekte pengusir mayat, Sekte Lohuo. Seru Bai Ying saat melihat sosok hitam di tiang pagar di balkon. Sekte Lohuo adalah cabang terkuat dari Sekte pengusir mayat. Ada beberapa cabang di setiap sekte, sama seperti Taoisme, yang dapat dibagi menjadi 72 sekte kecil. Namun pada akhirnya semuanya disalahkan pada faksi Tao. Apa itu Sekte Lohuo? Ling Meixue juga bertanya dengan suara rendah dari samping. Bai Ying menjulurkan kepalanya dan melihat keluar pagar sebelum berbisik, ada sekte pengusir mayat di Hunan Barat. Mereka terutama pandai memurnikan mayat dan mengusir mayat. Di antara mereka, ada cabang sekte ini yang sangat kuat, disebut Sekte Lohuo. Dikatakan bahwa mereka dapat memurnikan beberapa zombie yang sadar. Namun, mereka... Sang Guan Ying tiba-tiba bereaksi dan berseru. Mereka belum pernah keluar sebelumnya, tetapi tidak lama setelah formasi diaktifkan, orang-orang ini datang, jadi secara tidak sadar Anda akan mengira bahwa orang-orang ini semua datang Lan Wancheng. Apakah mereka penganut Buddha, pengusir mayat, atau penganut Tao? Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu rune. Teknik yang mereka buat untuk mendirikan altar semuanya membutuhkan restu dari rune. Kebetulan Tongtian Rui milik Lan Wancheng adalah teknik rune yang kuat, jadi orang-orang ini mungkin ada di sini untuk Tongtian Rui. Tanpa diduga, setelah melarikan diri jauh-jauh hari dari utara, dia masih merasa gelisah saat tiba di Jiangsu. Pada saat ini, Gu Chen mengepalkan gagang pedang dengan tangan kanannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, beri aku wajah. Jika ada yang harus kamu lakukan, kita akan membicarakannya nanti. Bagaimana? Akan lebih baik jika dia bisa dibujuk untuk mundur." Belum lama ini, dia melakukan beberapa ronde pertarungan dengan master seperti Yuan Long yang dekat dengan alam dewa ingin terus berjuang dengan orang-orang ini. Hahaha, kami tidak ingin bermusuhan dengan Tuan Gu. Hanya saja orang ini membunuh paman dan kakakku beberapa waktu lalu dan kami akhirnya mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Apa menurutmu aku bisa membiarkan orang itu pergi? Seorang pria bertopi jerami pria itu terkekeh dan berkata, wajar jika membunuh seseorang untuk membayar nyawamu di dalam kamar. Jika kamu menginginkan Tong Tianru, katakan saja, dan kenapa menggunakan alasan yang mulia? Gu Chen masih duduk di sana dan tersenyum dingin. Beberapa waktu lalu, berbagai sekte mengepung penerus 8 keahlian khusus tersebut. Bahkan Pulau Alcatraz diserang oleh kekuatan tak dikenal. Haha, karena Tuan Gu mengerti, maka kami tidak perlu bicara lebih banyak. Kami akhirnya melihat fenomena aneh di langit, dan seseorang benar-benar menggunakan formasi kebangkitan bintang 7. Kami telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Selama Tuan Gu tidak keberatan, kami hanya akan membawanya pergi bersama kami. Sejujurnya, dia cukup takut pada Gu Chen. Dia sudah lama mendengar bahwa anak laki-laki ini memiliki kemampuan luar biasa dan seni bela diri yang kuat. Akan sulit untuk mengambil Qianlun Jue darinya. Oleh karena itu, banyak orang juga mengincar Tong Tianlu. Selain itu, sekte pengusiran setan dan sekte Buddha ini keduanya adalah sekte rune. Dan bahkan jika Lan Wancheng meninggal, dengan menggunakan keterampilan sekte pengusiran setan, dia disempurnakan menjadi mayat berjalan, dan pada akhirnya dia tidak dengan patuh diminta untuk memberitahunya cara berlatih Tong Tianlu. Gu Chen tidak mengatakan apapun. Dia dengan lembut menyekat cincin kepala naga di tangan kanannya dengan tangan kirinya dan mencibir, bagaimana jika aku tidak mengizinkannya? Lakukan. Pria bertopi jerami itu meraung. 7 atau 8 mayat berjalan bergegas menuju Gu Chen dengan sangat cepat. Zombie ini berbeda dari zombie biasa yang mengandalkan jimat untuk memurnikan ketidaksadaran mereka. Mereka bereaksi sangat cepat, dan mereka bahkan tahu cara menembak ke kiri dan ke kanan dan bergegas menuju Gu Chen secara berkelompok. Tapi Gu Chen sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Dia duduk di sana sambil memegang pedangnya dengan satu tangan. Yang dia perhatikan hanyalah 7 lentera teratai di depannya dan dupa di samping tempat tidur. Bawa orang itu ke sini. Pria parubaya bertopi jerami itu meraung dengan marah. Segera setelah semua zombie menerima perintah, mereka diorganisir, dicatat, dan memiliki pembagian kerja yang jelas. 2 dari mereka akan menyerang Gu Chen secara diam-diam untuk menarik perhatian, dan sisanya akan mengambil tubuh Lan Wancheng. Setelah tubuh fisiknya diambil, bahkan jika Lan Wancheng kembali lagi nanti, dia tidak akan bisa hidup kembali. Bunuh! Gu Chen memegang pedangnya dengan satu tangan dan berteriak dengan marah. Dalam sekejap, 10 istana neraka keluar dari segala arah, dan halaman kecil menjadi sangat ramai. Mereka bertarung beberapa kali dan hampir meniup lentera teratai.
Gu Chen sangat ketakutan sehingga dia langsung menancapkan pedangnya ke tanah dan melindungi lampu yang hampir padam dengan kedua tangannya. Nyala api bergoyang dari sisi ke sisi dan akan padam jika tidak hati-hati. Orang-orang dari sekte pengusir mayat diblokir oleh 10 istana neraka, tetapi biksu tua yang mengenakan jubah hitam telah tiba di belakang Gu Chen pada suatu saat. Hati-hati di belakangmu. Bai Ying tiba-tiba berseru. Segera setelah biksu itu melepas jubahnya, ada hembusan angin dan 3 lampu akan padam. Bai Ying dengan cepat memanjat balkon menuju halaman, dan dengan cepat melindungi lentera teratai dengan tangannya. Sudah padam api di lenteranya, tetapi Bai Ying berusaha sekuat tenaga meniup sumbunya, apinya tiba-tiba mulai menyala kembali. Biksu tua, kenapa kamu mencoba bergaul denganku? Gu Chen perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Saya telah menasihati dermawan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki takdirnya. Dia pasti mengalami musibah ini dalam takdirnya. Anda telah memaksa hidup Anda untuk diperpanjang sejak lama. Beberapa hal yang ditakdirkan untuk terjadi tidak dapat diubah. Biksu tua berjubah hitam ini berkata dengan suara yang dalam. Beku tua dan Biksu Yideng memberikan perasaan yang berbeda kepada orang-orang. Biksu tua memberikan tatapan mematikan kepada orang-orang, sedangkan Biksu Yideng memberikan perasaan seperti Buddha yang tersenyum. Jubah hitam biasanya bersifat pembunuh, yang mereka sembah bukanlah Sakyamuni, melainkan Buddha pembunuh bersisi 4 yang sering muncul di Thailand. Memasuki Tao dengan darah pembantaian. Dia berbicara tentang moralitas dan keadilan ketika dia membuka mulutnya, tetapi ketika dia tutup mulut tentang moralitas, Gu Chen sebenarnya tahu apa yang biksu ini pikirkan di dalam hatinya. Sekte pengusir mayat mungkin datang untuk Lan Wancheng, tapi Gu Chen bisa merasakan bahwa target si botak tua ini tidak lain adalah Bai Ruohan. Hanya saja dia belum tahu apa yang ingin dilakukan biksu tua itu dengan mengambil jenazah Bai Ruohan. Lalu bagaimana jika aku harus bertarung melawan surga? Gu Chen mencabut pedang yang tertancap di tanah dan berkata dengan suara yang dalam. Biksu itu mengenakan jubah hitamnya di tubuhnya. Pada saat itu, jubah itu dikelilingi oleh pisau, yang akan menyebabkan pendarahan jika tidak hati-hati. Kamu keras kepala seperti orang tua Chang Yunshan itu. Kenapa kamu harus bertarung melawan surga? Atau, orang-orang dari sekte lembah hantu sudah begitu sombong sehingga mereka tidak menghargai surga? Kali ini, nama Chang Yunshan disebutkan. Apakah biksu tua ini kenal dengan lelaki tua bau itu? Saat ini, Gu Chen tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia berdiri dan mencabut pedangnya, aku tidak ingin melawanmu sekarang. Aku akan menemanimu kapan saja setelahnya. Apakah kamu punya pilihan? Dalam sekejap, biksu tua berbaju hitam itu bergegas ke depannya dan melepas jubah hitam di pundaknya. Gu Chen segera menggunakan pedang Kaisar Langit untuk membelah jubahnya, namun yang keluar adalah suara dentang. Hal ini disebabkan oleh pedang yang menggores soft armor kawat besi. Pada zaman dahulu, prajurit yang berperang akan memiliki jenis soft armor kawat emas. Jika tebakanmu benar, pengerjaan jubah ini mirip dengan jubah itu. Ketika pedang Kaisar menghantam jubah ini, percikan api terlihat keluar dari jubah itu. Apakah kamu harus bertarung denganku? Gu Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia melirik lentera bintang 7 di sebelahnya. Untungnya, Bai Ying merawatnya dengan baik dan mencegahnya padam. Namun, 3 dupa di depan tempat tidur hampir terbakar sampai habis. Saya hanya melakukan keadilan untuk surga. Orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Saya akan mengambil jenazah Nona Bai dan mengkremasinya dengan benar. Biksu berpakaian hitam itu berkata dengan tenang. Bai Ying akhirnya tidak tahan lagi, berdiri, menunjuk ke arah biksu tua itu dan berteriak dengan marah, kamu kentut. Yang kamu suka adalah garis keturunan dan feng milik Sister Ruohan. Kamu ingin menggunakannya untuk punya anak. Semua orang tampak terkejut dan berseru serempak. Ketika biksu berjubah hitam mendengar kata-kata Bai Ying, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan suara yang dalam, dermawan ini adalah wanita suci Xinjiang Selatan. Bai Ying memelototinya dan berteriak dengan marah, apakah orang-orang seperti Anda yang memuja Buddha di semua sisi pantas disebut biksu? Garis keturunan dan feng adalah salah satu garis keturunan kuno, dan kamu pasti memanggil jiwa kembali dengan memanggil jiwa, kan? Alasan mengapa dia tidak pernah menyebutkan ini adalah karena jenis darah ini terlalu langka, dan memang mungkin untuk hamil dan melahirkan anak. Tidak masalah dari segi kemampuan, kecerdasan, atau aspek lainnya, itu akan jauh melampaui orang biasa. Namun, tubuh ibu akan segera mati setelah melahirkan, tanpa terkecuali. Biksu tua ini sama sekali tidak peduli apakah Bai Ruohan hidup atau mati. Yang dia pedulikan adalah menggunakan tubuh dari garis keturunan kuno ini untuk melahirkan seorang putra, dan kemudian dengan cermat membesarkannya. Banyak master yang menjadi terkenal dengan mengandalkan muridnya. Inilah yang akan dilakukan oleh biksu tua ini.
Dia tidak mengatakannya karena Bai Ying juga mengetahuinya. Bahkan jika Gu Chen mengetahuinya, dia tidak akan pernah melakukan apapun. Harganya terlalu tinggi. Ternyata kamu adalah orang suci dari Xinjiang Selatan. Saya tidak sopan. Biksu itu menundukkan kepalanya dan tersenyum ringan. Kamu benar. Kemungkinan munculnya garis keturunan dan Feng hanya 0,01 dalam 1 miliar. Banyak orang bahkan tidak memilikinya. Saya tahu bahwa tubuh ini adalah kuali budidaya alami. Saya hanya tidak ingin mereka binasa seperti ini. Apa yang salah? Bai Ying memelototinya dengan marah. Bukan urusanmu darah macam apa mereka. Aku mengetahuinya di dalam hatiku. Kamu tidak bisa mengajariku menjadi seorang jenius. Diam. Jangan mengira aku tidak akan menyentuhmu. Di mata biksu malang ini, Miao Jiang bukanlah sesuatu yang istimewa. Yo, jika kamu memiliki kemampuan untuk pergi ke 18 desa di Xinjiang Selatan, mari kita lihat apakah kamu bisa keluar hidup-hidup sebelum kamu mengatakan ini kepadaku. Orang yang bahkan tidak berani pergi ke 18 desa di Xinjiang Selatan memilikinya keberanian untuk melakukannya. Saya sedang memikirkan tentang garis keturunan dan Feng ini. Bersambung.